Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, situasi pandemi ini, kita tetap harus jaga jarak, jaga kebersihan, dan tetap di rumah aja. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Nila Cahyani Faiza. Anak-anak bisa panggil saya dengan Bu Nila. Saya berasal dari Cilacap dan merupakan peserta magang 3 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ditempatkan di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi. Mungkin dari anak-anak udah ada yang pernah membaca tentang sistem sirkulasi? Yap, jadi sistem sirkulasi itu dibagi menjadi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan limfa atau sistem limfa. Kali ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan juga sistem peredaran darah ganda. Kenapa disebut demikian? Karena sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda karena 1 kali peredaran, maka darah 2 kali melewati jantung. Kemudian pada sistem peredaran darah terbagi menjadi beberapa, seperti darah, mekanisme pembekuan darah, transfusi darah, organ peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Yang pertama adalah darah. Jadi, darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. Adapun karakteristik dari darah itu, warna darah bervariasi, merah terang hingga merah tua kebiruan, tergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Kemudian, lebih kental dari air dan lebih berat, berbau khas dan memiliki pH 7. Pada darah, ada 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan, mengandung 92 air, 70% protein plasma, 1 bahan campuran lainnya. Bisa berupa kompleks organik atau anorganik. Bisa juga dengan gas. Kemudian ada 3 jenis protein plasma yang utama, yaitu ada albumin, globulin, gamma globulin. Albumin merupakan protein plasma yang terbanyak, sekitar 60% dari jumlah protein plasma. Disintetis di hati, bermuatan negatif yang sangat kuat untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah dan berperan untuk menjaga tekanan osmosis kloid. Kemudian ada globulin, berbentuk sekitar 35% protein plasma. Nah, dalam globulin itu terdapat alfa dan beta globulin dan gamma globulin. Selanjutnya adalah fibrinogen, membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di hati, dan berfungsi untuk mekanisme pembekuan darah. Lanjut ke sel darah putih. Karakteristik leukosit, jadi sel darah putih bisa disebut dengan leukosit.
memiliki jumlah sekitar 5.000 sampai dengan 1.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian, leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Setelah diproduksi di sumsum merah tulang maupun sumsum kuning tulang, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya dari 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemudian, jenis leukosit. Terdapat 2 jenis leukosit, yaitu granulosit dan granulosit. Granulosit berdasarkan warna. Granulosit telah diberikan pewarna bright. Granulosit dapat dibedakan menjadi 3. Ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian ada agranulosit. Nah, granulosit ini dibedakan menjadi 2 jenis, limfosit dan monosit. Selanjutnya adalah mekanisme pembukaan darah. Dapat dilihat pada layar, merupakan skema atau gambaran mekanisme terjadinya pembekuan darah, mulai dari luka, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, kemudian dengan CA2 dan vitamin K, protohimbin diubah menjadi trombin, terus trombin menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin. Kemudian luka akan tertutup. Kemudian ada golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Golongan darah ini digolongkan menjadi 2, penggolongan darah sistem ABO dan penggolongan darah sistem RH. Penggolongan darah sistem ABO. Nah, penggolongan ini dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya antigen atau agglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi. Sedangkan untuk penggolongan darah sistem RH, ini merupakan penggolongan darah sistem rhesus berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Kemudian ada transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer produk. Produk ini berupa darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, seperti kecelakaan atau setelah operasi, setelah organ peredaran darah, terdiri jantung dan juga pembuluh darah. Jantung merupakan rongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Pada jantung ini terdapat dinding jantung yang terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium serambi kanan, vertical, kutub jantung, dan sistem pengaturan jantung. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, dalam pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri itu berfungsi untuk membawa darah meninggalkan jantung.
Sedangkan untuk kapiler yaitu sebagai penghubung antara arteri dengan vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke antrium jantung. Selanjutnya itu mekanisme peredaran darah manusia yang terdiri dari sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah sistematis. Kemudian ada sirkulasi portal, sirkulasi koroner, peredaran darah pada janin, pengukuran tekanan pada darah arteri, dan terakhir ada denyut nadi.